Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk pengucapan putusan pada sesi kedua siang ini ada 12 perkara yang akan diputus dan para pihak tadi sudah dikonfirmasi oleh panitera, semuanya hadir. Kita mulai dengan putusan 19/2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara tahun 2020 diajukan oleh 1. Muhaimin Syarif, 2. Safruddin Moha Lisi. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2020 memberi kuasa kepada AH Wakil Kamal SH MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11 dan seterusnya memberi kuasa kepada Hendra Kasim SH MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan tersebut berikut ini: 1. H. Aliong Mus, 2. Ramli. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Muhammad 1. Pali SH MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, memeriksa bukti-bukti pemohon termohon pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Poin 1, 2, 3, AB dianggap dibacakan. Bahwa namun demikian, Mahkamah dapat menunda pemberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut di atas. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 2016 secara kasuistis. Vide putusan Mahkamah nomor 2 /PHP dan seterusnya bertanggal 9 Agustus 2018. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan akuo penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 2016
maka mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Oleh karenanya, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi paragraf 3.4 dianggap dibacakan. Paragraf 3.5 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan secara luring atau offline di kepaniteraan mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.16 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 11/PAN dan seterusnya 2020 sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan akuo berkenaan dengan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut. 1, 2 dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dua hal tersebut mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Paragraf 3.7 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020 dengan nomor urut 1. Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan kedua, pasal 158 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 2016 menyatakan sebagai berikut. A, B, C, D dianggap dibacakan. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% kali 33.241 suara sama dengan 665 suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara pemohon adalah 15.750 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 17.491 suara, sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 1.741 suara atau 5,24%. Dengan demikian, selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu pasangan calon nomor 2, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016 di atas, pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terjadi kecurangan pada saat pemungutan suara yang melibatkan pemilih yang tidak berhak memilih untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon akuo, pemohon mengajukan bukti P6 sampai dengan bukti P111, bukti P142 sampai dengan bukti P221 berupa formulir model C hasil salinan KWK dan model C daftar hadir pemilih KWK di TPS yang didalilkan. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT, mahkamah telah melakukan uji petik untuk menyandingkan bukti yang diajukan para pihak. Namun mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa partisipasi pemilih lebih dari 100% di DPT. Mahkamah justru mendapati ternyata jumlah pada kolom pengguna hak pilih sama dengan jumlah pada kolom surat suara yang digunakan pada TPS-TPS yang pemohon dalilkan. Pada dasarnya partisipasi pemilih dihitung tidak hanya dari jumlah pemilih dalam DPT, namun juga dari pemilih tambahan yang merupakan pemilih pindahan ataupun yang menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan Dukcapil. Angka 1, 2 dianggap dibacakan. Paragraf 3, 9.2 bahwa terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 berupa 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.
Terhadap dalil pemohon aku, pemohon mengajukan bukti P112 sampai dengan bukti 141 berupa dokumentasi pelanggaran surat pernyataan warga dan tanda bukti lapor pada Bawaslu dan jajarannya. Bahwa terhadap dalil aku, setelah mahkamah memeriksa secara seksama permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka mahkamah berpendapat sebagai berikut. 1. Dianggap dibacakan. 2. Mengenai dalil pemohon bahwa ada intimidasi ASN dan aparat desa, ternyata Bawaslu tidak menerima laporan dimaksud. Jika benar hal tersebut terjadi, kuat non, seharusnya pemohon melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Dengan tidak melaporkan pelanggaran kepada yang berwenang, maka pemohon telah melepas hak untuk mempersoalkannya sebagai pelanggaran pemilihan. 3. Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut mahkamah, pelanggaran-pelanggaran TSM yang pemohon dalilkan telah diselesaikan oleh Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016, mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016. Dengan demikian mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016 dan meneruskan perkara akuo ke pemeriksaan persidangan lanjutan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan pemohon merupakan kewenangan mahkamah, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pemohon adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016 adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 5. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 6. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, dan Daniel Yusmik PFW masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021.
selesai diucapkan pada pukul 13.37 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, dan pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu atau yang mewakili.